Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Tersesat, karya dari Intan_T @Gundul Silir. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tapi sebelum ke ceritanya, siapkan cemilan kalian dahulu dan juga jangan lupa untuk memakai headphone atau headset kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Tahun 2007. Rasanya aku begitu sakit kepala. Aku kemudian terbangun, lalu kulihat jam di mejaku pukul 2 dini hari. Lagi kumamku dengan menahan rasa sakit yang tidak tertahankan di kepalaku. Iya, hampir sebulan ini aku sering terbangun malam karena rasa sakit di kepalaku akibat kecelakaan. Aku cukup bersyukur dapat terbangun setiap sepertiga malam. Alhamdulillah bisa untuk sholat malam. Walau aku sering tidak bisa tertidur lagi hingga membuatku sering tertidur di jam belajar di sekolah. Hari ini masih kulihat mereka yang sama yang kulihat setiap aku baru terbangun malam. Malam ini aku keluar rumah untuk duduk di teras rumah, menatap jalan yang begitu sangat sunyi dan sepi. Ya, sama seperti malam-malam sebelumnya, dengan menahan rasa sakit di kepala yang membuatku tidak bisa tidur terlelap. Aku sering menghabiskan malamku di teras dan aku sekedar berjalan ke sana kemari di depan rumah. Pukul 2 dini hari, kemudian masih kulihat mereka yang tidak kasat mata, berbondong-bondong melayang menuju ke arah barat. Beberapa di antara mereka tersenyum kepadaku, beberapa pula ada yang mengajakku untuk mengikuti mereka. Kadang aku juga hanya tersenyum, kadang juga hanya mengangguk dengan mempersilahkan. Kadang juga kemudian aku dikagetkan oleh mereka yang mengusikku, kadang ada juga yang mampir menemaniku untuk duduk di teras rumah. Aku tahu kemana saja mereka akan pergi. Mereka akan pergi menyebar mengganggu orang-orang yang kurang iman dan menjahili orang-orang dengan kebodohan. Mereka ini penghuni lahan yang tidak jauh dari rumahku. Di lahan itu seperti rawa karena bekas sawah yang ditinggalkan. Ada beberapa pohon besar di sekitarnya, seperti pohon randu yang sampai sekarang masih ada. Pohon bambu pun kemudian tampak sangat rimbun dan banyak sekali hewan reptil tinggal di lahan ini. Paling banyak adalah ular. Ya, mereka suka lahan ini yang kotor, lembab, sulit dijangkau manusia dan banyak hewan buas. Setiap pukul 1 sampai 3 pagi mereka akan berbondong-bondong keluar dari tempat itu dan kemudian menakuti beberapa tempat di kampungku. Seringnya mereka keluar tepat pukul 2 pagi. Dan akan kembali menjelang subuh ketika pukul 3 sampai 4 pagi. Lahan ini memang ada di sisi timur rumahku, hanya saja berjarak 2 rumah. Dengan sela kebun ayahku yang terdapat jalan setapak yang selalu tampak gelap karena tidak bisa dipasang lampu dan lampunya selalu mati. Karena ada sosok kakak beradik yang tidak suka terang berada di pohon nangka besar itu di kebun ayahku di tahun 2007. Di kampungku masih benar-benar terasa sangat mistis. Seperti ceritaku sebelumnya pada pernikahan kakakku pada tahun 2006, di kampungku masih banyak sekali yang suka melakukan hal-hal mistis untuk hal-hal yang kurang pas, yaitu kadang ada yang bersemedi di bukit belakang rumahku hanya untuk mendapatkan nomor untuk judi togel. Masih ada aja orang-orang yang benar-benar mencari dengan cara instan, dengan pesugihan tuyul atau babi ngepet. Tentu saja pesugihan ini dilakukan tiap malam pula. Terkadang juga ada pencurian di rumah warga. Karena hal seperti inilah warga berinisiatif menggalakkan ronda setiap malam. Pernah suatu ketika, yaitu kejadian bapak-bapak yang sedang ronda ditakuti dengan kejadian mistis. Mereka awalnya mencium bau ubi bakar dari arah bukit. Bapak-bapak ini kemudian mendatangi arah bau tersebut karena takut dan kemudian kalau itu pencuri yang akan beraksi. Tapi ketika berada di sekitaran bukit, mereka tidak menemukan apapun di sana. Sampai kemudian mereka melihat sosok wanita bergaun putih berambut panjang berjalan dari arah berlawanan dari mereka.
Bapak-bapak ini kemudian mencoba memastikan itu manusia atau bukan. Kemudian didekatilah mereka. Tapi lama-kelamaan wanita ini terbang melayang dan tertawa cekikikan khasnya. Sontak bapak-bapak ini kemudian berlari bersama-sama sekejang mungkin. Ya, wanita cekikikan ini termasuk satu anggota gerombolan yang keluar setiap jam 2 dini hari. Aku masih sangat ingat, di tahun itu ada pula seorang bapak parubaya yang pulang kerja larut malam. Dia kemudian melewati satu jalan di kampung yang memang jarang dilewati oleh warga karena banyak sekali rumor yang sangat menakutkan. Entah kenapa hari itu dia melewati jalan itu, padahal dia seringnya jalan untuk memutar. Memang, jalan itu lebih dekat dari rumahnya, mungkin sudah terlalu lelah dan ingin segera sampai. Jalan ini membentuk pertigaan yang tepat di sudut pertigaannya ada pos ronda yang lama tidak terpakai. Karena rumor-rumor di belakang pos ini, ada sungai dengan pohon bambu yang begitu rimbun. Memang, dulu di situ sering sekali kulihat banyak sekali genderuwo di bambu-bambu itu. Rumor juga sangat menakutkan, semakin dibuat setelah ada seorang anak kecil yang meninggal di gorong-gorong, tempat di bawah pos tersebut yang aliran airnya menuju sungai itu. Anak itu meninggal karena terpleset saat hujan yang benar-benar sangat deras, dan masuk hanyut ke selokan menuju gorong-gorong di bawah pos ronda itu. Walaupun anak itu hanyut sampai ke laut. Tapi kemudian warga kampung banyak yang berspekulasi kalau anak itu meninggal akibat kepalanya terbentur batu besar yang berada di tempat lubang keluar gorong-gorong itu. Itu diperkuat dengan dugaan dengan kepala anak itu masih banyak mengeluarkan darah yang benar-benar darah segar saat dimandikan jenazahnya. Kembali ke bapak parubaya yang pulang larut malam tadi. Bapak itu berjalan kaki dan kemudian melewati pos ronda. Yang di pos ronda itu, dia melihat ada seorang gadis menangis tertunduk. Bapak itu kemudian menghampiri gadis itu karena merasa kasihan, sudah larut malam masih berada di situ. Mengira gadis itu mungkin tersesat, tapi saat ditanya, gadis itu menoleh dengan muka yang hancur berlumuran darah segar. Bapak itu kemudian seketika lari terbirit-birit menuju rumahnya. Yang bikin gempar adalah sampai 2 mingguan bapak itu sampai tidak mau makan, tidak mau berbicara, dan tidak mau beraktivitas sama sekali. Dia seperti sangat trauma melihat sosok itu dan saat kejadian itu. Dan kemudian dia sampai dibawa berobat kemana saja. Dan dia baru mau cerita setelah ditenangkan oleh seorang ustadz di kampungku. Ya, gadis berlumuran darah ini masih sama dari gerombolan gang pukul 2 dini hari. Dulu aku tidak begitu paham, tapi setelah hampir sebulan aku selalu memperhatikan gerombolan-gerombolan makhluk-makhluk ini, aku baru menyadari sosok gadis ini benar-benar dia yang menakuti bapak-bapak itu. Malam ini kemudian aku masih terduduk di teras dan ada satu anak kecil dari mereka yang menghampiriku dan mengajakku bermain petak umpet. Karena aku bosan, aku kemudian mengiyakannya. Aku kemudian bermain dengan anak ini. Sesaat aku terpejam untuk memberi kesempatan kepadanya untuk bersembunyi. Tapi saat aku terpejam, aku merasa berada di tempat lain yang tidak aku kenali sama sekali. Aku sontak terkejut dan berusaha untuk membuka mataku. Tidak kulihat lagi anak kecil tadi. Gumamku merasa sangat bingung dengan yang kurasakan tadi. Sepertinya aku mengikuti anak tadi bersembunyi di alamnya. Aku kemudian merasa sedikit takut dan kuputuskan masuk rumah dan juga ke kamar. Aku kemudian berbaring di tempat tidur dan mencoba memejamkan mataku agar tertidur kembali. Tapi saat aku pejamkan mata, aku seperti kembali ke tempat yang tidak aku kenali tadi. Aku terkejut lagi dan jantungku berdetak benar-benar sangat kencang. Akhirnya aku kemudian tetap membuka mata dan mengingat mata pelajaran yang akan kupelajari besok hari di sekolah. Ya, ibuku memang selalu menengok anak-anaknya di kamar masing-masing setiap malamnya. Dan ibuku membuka pintu kamarku dan melihatku tidak tertidur. Aku kemudian mengatakan kepada beliau, kepalaku terasa sangat sakit, yang kemudian membuat ibuku duduk di sampingku dengan memijat kepalaku. Sebenarnya aku malu,
Sudah menjadi anak STM, masih seperti anak kecil yang didina bubukkan oleh ibunya. Aku kemudian juga masih sedih saat itu juga aku sempat tidak mengenalinya dan kemudian membuatnya menangis. Maaf ibu, bukannya aku sengaja. Ibuku memijit kepalaku sambil menawarkan besok mau ke dokter lagi atau tidak. Aku kemudian katakan tidak, besok aku mau sekolah saja. Orang yang menabrak ini kok tidak tanggung jawab gini ya? Langsung tidak bisa ditelepon. Alamat yang diberikan ternyata juga bukan rumah aslinya, kata ibu kepada aku. Aku hanya mengangkat bahuku, tanda tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Bahkan aku mengalami kecelakaan pun aku tidak ingat sampai sekarang. Aku hanya mendengar cerita dari ibuku dan teman-temanku bahwa aku mengalami sebuah kecelakaan. Kata mereka hari itu sepulang sekolah, aku bersama ketiga temanku pergi ke rumah temanku untuk mengerjakan tugas. Sepulangnya aku dan satu temanku naik angkot yang sama dan juga satu naik bus. Aku kemudian turun dahulu untuk transit angkot menuju ke rumahku. Ketika aku akan menyeberang, aku ditabrak oleh satu sepeda motor yang melaju kencang dari sisi kananku. Yang ternyata si penabrak ini mengantuk dan sudah menabrak tukang becak sebelumnya. Aku benar-benar tidak sadarkan diri. Dan beruntungnya aku, saat itu ada kakak kelasku yang melintas dan kemudian rumahnya dekat dengan kejadian. Melihat ada kerumunan dan kemudian dia mendekat. Dia mengatakan pada orang-orang kalau dia mengenalku. Segera aku dibawa ke rumah sakit dan kakak kelasku itu menghubungi beberapa temanku agar bisa menghubungi keluargaku. Karena seperti tidak ada cedera luar dan aku sudah sadarkan diri, aku pun diajak untuk pulang. Dalam perjalanan aku sempat tertidur sejenak. Saat aku membuka mata, aku kemudian melihat banyak orang mengerumuniku di tempat tidur. Aku merasa sangat asing kepada mereka dan menanyakan siapa mereka semua. Dari raut wajah mereka, tampak mereka sangat terkejut dengan pertanyaanku. Lalu seorang wanita parubaya mendekat kepadaku dan mengelus kepalaku, lalu kemudian menanyakan dirinya kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala, tanda tidak tahu. Sontak wanita ini langsung menangis sesenggukan dan kemudian memelukku dengan erat. Saat itu kudengar suara azan dari masjid, dan kemudian aku bertanya itu azan sholat apa. Ibuku menjawab itu adalah azan sholat Isya. Kata ibuku saat itu aku segera turun dari tempat tidur dan mengambil wudhu. Kemudian aku menjalankan sholat Isya. Tapi baru saja aku menyelesaikan 4 rakaat sholat Isya dan sudah salam, aku menanyakan lagi pada orang-orang apakah aku sudah sholat Isya apa belum. Kemudian aku bangun dan kemudian aku sholat lagi. Hingga kemudian berulang-ulang. Entah berapa kali aku sholat Isya sampai aku dihentikan oleh ibuku. Dan disuruh untuk istirahat kembali dan aku pun tertidur. Dari cerita ibuku, pagi harinya aku melakukan aktivitas seperti biasa yang aku lakukan setiap hari ketika akan berangkat sekolah. Dan kemudian aku juga menaiki bus seperti biasa. Sampai-sampai ibuku mengikutiku sampai ke sekolah dan menyampaikan kepada guruku apa yang kualami kemarin. Hari itu aku ingat, guru wanita menggandengku menuju kelas tapi aku tidak ingat sama sekali siapa guru itu. Aku kemudian disuruh duduk di bangku paling depan dari kelas itu, yang kemudian beberapa teman menghampiriku dan mengerumuniku menanyakan banyak hal kepadaku. Sungguh aku benar-benar sangat ketakutan. Karena aku tidak mengingat mereka satupun, aku pun kemudian menangis. Guru wanitaku datang lagi kepadaku dan kemudian menanyakan bagaimana keadaanku dan menanyakan namaku. Aku sungguh kebingungan pada saat itu. Aku baru menyadari aku pun tidak ingat siapa namaku. Aku kemudian melihat teman-teman di sekitarku dan kulihat nickname di baju mereka semua. Responku kemudian langsung menunjuk nickname yang menempel di bajuku. Sungguh saat itu aku benar-benar mulai sangat kebingungan dengan apa yang terjadi kepada aku. Aku bahkan tidak ingat aku bisa sampai ke sekolah. Kulihat sekelilingku untuk memastikan aku mengenali suasana dan juga orang-orang di kelas. Tapi aku tidak juga ingat. Mengetik ini, aku dengan sedih mengingat kejadiannya. Dan kulihat beberapa siswi di kelas tampak terduduk dan juga menangis. Aku tidak mengenali mereka.
yang setelahnya ku tahu mereka teman dekatku yang bersamaku sebelum kecelakaan terjadi. Untuk beberapa waktu aku tidak mengingat orang-orang juga kejadian sebelum kecelakaan. Butuh berbulan-bulan untuk aku mengingat kembali orang-orang itu. Tentunya itu pun ada yang perkenalan kembali karena benar-benar tidak bisa mengingat. Bahkan banyak memori kenanganku yang sebelum kecelakaan menghilang sampai saat ini. Tidak hanya pada ingatanku, kecelakaan ini juga berdampak pada sisi supranaturalku. Awalnya aku tidak menyadari, bahkan awalnya saat awal-awal nih, aku berusaha untuk mengingat. Aku juga tidak ingat dan aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata, yang kadang membuatku tidak bisa membedakan mana manusia dan juga mana yang makhluk halus. Aku kemudian menjadi sering bermain dengan mereka, yang kemudian tanpa kusadari bahwa mereka bukan manusia. Lama-kelamaan aku ingat tentang mereka, karena seringnya penampakan mereka yang tidak layaknya manusia. Aku mulai menjauh dan tidak bermain lagi dengan mereka. Tapi hal itu menjadi jalan menebus kesadaranku untuk membuatku bingung mana alamku dan juga mana alam mereka, yaitu alam makhluk halus. Hanya dengan aku memejamkan mata, mereka semua sudah bisa mengajakku menuju alam mereka. Seringkali saat latihan pencaksilat, aku tidak sadarkan diri karena terbawa ke alam mereka. Karena di pencaksilat, saat ada gerakan pernafasan dengan memejamkan mata, ketika melakukannya, aku jadi sering keluar dari badanku sendiri. Dan yang kemudian itu mengakibatkan tubuhku ambruk dan tidak berdaya sama sekali, karena ragaku yang pergi dari tubuhku. Bahkan dalam posisi berdiri, aku akan tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri sama sekali. Aku selalu dibantu pelatih dan teman-teman silatku agar sadar dan kembali pada tubuhku. Saat aku merasa ragaku pergi dari tubuhku, aku kemudian selalu diajak oleh sesosok makhluk halus yang berbeda. Di tempat-tempat yang berbeda pula, hal ini juga berlaku ketika aku tidur malam. Sampai setiap tidur aku selalu memeluk kitab suci Al-Quran karena aku takut diajak ke alam mereka saat aku tidur. Pernah ketika aku akan tidur, baru memejamkan mata sejenak tiba-tiba aku terkejut bukan main. Entah kenapa. Saat itu kemudian aku membuka mata kembali, ada sosok wanita muda sudah berada di dekatku, menggandeng anak kecil laki-laki. Mereka berpakaian seperti prajurit Jawa. Wanita yang mengenakan baju kemen hitam itu dengan bawaan jari lurik hitam putih. Kepalanya seperti diikat sanggul khas prajurit zaman kerajaan dulu dengan hiasan kepala berwarna emas berukir melingkar di kepalanya. Dengan beberapa aksesoris tembaga khas zaman dulu, dia juga membawa senjata seperti tombak. Begitupun dengan anak laki-laki di sampingnya, bertelanjang dada, bawaan berjari. Kepalanya berhias tembaga yang lebih indah dari wanita tadi. Anak ini begitu tampan juga tersenyum kepadaku. Yang kemudian lalu si sosok wanita itu mempersilahkan aku untuk ikut mereka menaiki sebuah delman indah yang mereka bawa. Anak laki-laki tadi tampak sangat senang dan sangat berusaha menggandeng tanganku. Tapi kemudian karena aku sadar mereka bukan manusia, aku menolak ajakan mereka secara halus. Bahkan aku mengatakan kepada mereka kalau aku ikut mereka nanti orang tuaku mencariku. Sambil aku tunjukkan ayah ibuku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Si wanita kemudian hanya terdiam dan tapi si anak laki-laki itu tampak sedih dan kecewa. Lalu mereka hanya mengangguk kepadaku dan pamit pergi kemudian. Hal ini sering kualami setelah kecelakaan itu. Kadang mereka meminta izin mengajakku pergi. Kadang ada juga yang memaksa yang artinya tiba-tiba ragaku dibawa ke alam mereka tanpa izin. Dari kecelakaan ini, aku juga sering dan juga bisa melihat warna-warna dari seseorang. Yang dikatakan itu warna aura seseorang. Aku sering melihat kondisi hati dan juga pikiran seseorang yang muncul di sekitar tubuhnya. Tapi dari hal-hal ini, tak kusadari pula banyak makhluk-makhluk yang mudah ikut kepadaanku. Sampai ada beberapa atau cukup banyak lebih dari 5 sosok yang kulihat menempel di badanku. Karena terlalu sering aku terbawa ke alam mereka, akhirnya aku jadi makin tertarik pada alam mereka yang terlihat sunyi dan terkesan tenang. Terkadang aku sengaja masuk ke alam mereka untuk menenangkan diri saat banyak hal yang aku pikirkan.
Aku kemudian seperti menemukan suatu tempat yang tenang dan juga sunyi, penuh pepohonan besar, sejuk, dan sedikit lembab. Tapi tidak terlihat jalan keluar dari tempat itu. Yang kulihat satu cahaya hitam di ujung pepohonan, yang semakin dilihat semakin tidak berujung. Jika aku kemudian masuk ke tempat itu dengan kemauanku sendiri, aku tidak bisa tersadar dengan sendirinya. Karena aku hanya melihat tempat itu dengan berdiri di satu titik, tanpa menyadari atau menyusuri tempat itu. Namun kali ini, membuatku benar-benar terlena, tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi. Suatu ketika, kelas 2 STM masih tahun 2007, beberapa bulan setelah kecelakaan. Hari itu, aku dan beberapa temanku sekelas yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat diberi dispensasi untuk izin keluar terlebih dahulu karena akan mengikuti kejuaraan pertandingan silat tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan di salah satu universitas Islam di Semarang. Siang itu kemudian kami anggota pencaksilat datang ke universitas itu, tempat diselenggarakannya pertandingan dengan naik bus angkutan kota. Kami kemudian sampai di sana menjelang sholat asar. Dari halaman masuk universitas, kami menuju masjid untuk sholat terlebih dahulu. Jalan menuju masjid cukup jauh. Sekitar yang kulihat kemudian banyak pohon-pohon besar yang sangat rimbun, membuat halaman universitas ini tampak sejuk namun agak gelap karena rimbunnya pepohonan. Di belakang universitas ini terdapat rawa-rawa dan juga tambak-tambak yang cukup luas. Itu karena universitas ini tidak jauh dari laut. Ada beberapa bangunan yang tidak terpakai karena tempat sudah hancur dan akan roboh. Sampai di masjid kemudian kami sholat asar dan kemudian setelah selesai sholat asar, kami menuju aula pertandingan. Sesampainya di masjid kami kemudian sholat asar. Setelah sholat kemudian kami menuju aula pertandingan. Aula ini terletak di lantai 3 di suatu gedung universitas ini. Lantai 1 dan lantai 2 sepertinya digunakan untuk kelas. Kami kemudian harus menaiki tangga 2 lantai untuk sampai ke arena pertandingan silat. Sampai di atas kemudian kulihat sudah sangatlah ramai dan para pesilat sudah siap untuk bertanding sesuai jadwal pertandingan mereka. Sedangkan jadwal pertandingku itu baru besok hari. Kulihat sekeliling tampak penuh dengan orang-orang, juga penuh makhluk halus bawaan dari pesilat-pesilat yang ada di situ. Aku belum melihat makhluk yang asli ada di bangunan ini. Aku segera kemudian menuju tempat bersiap untuk anggota pencaksilat dari sekolah kami. Kulihat jam di HP-ku saat itu sudah hampir setengah 5 sore. Setelah briefing sebentar untuk mengetahui peraturan pertandingan, aku kemudian menyempatkan diri sebentar untuk melihat pertandingan di aula besar. Sempat kulihat sosok yang amat besar berwarna hitam di dekat seorang pesilat yang akan bertanding. Entah dari mana asal pesilat itu. Yang kutanyakan kepada pelatihku makhluk apa itu. Sepertinya itu makhluk pembantu pesilat itu. Entah apa maksudnya, saat itu aku juga kurang paham. Hampir jam 5 sore, HP-ku bergetar. SMS masuk dari salah satu teman dekatku. Dia dan salah satu lagi temanku datang ke universitas tempat pertandingan. Mereka sudah menunggu di depan masjid universitas. Aku kemudian turun untuk menemui mereka berdua. "Kok kalian kesini sih? Kenapa?" Begitulah tanyaku. "Gak apa-apa, nemenin kamu aja untuk kasih semangat. Kan kalau besok kita sekolah gak bisa datang," jawab mereka sambil tersenyum. Dibarengi satu teman sekelasku yang juga anggota silat menyenggolku dan juga berucap, "Cie, besok kan kamu ulang tahun." Ah, aku baru ingat. Besok hari kelahiranku yang juga berbarengan dengan hari kelahiran satu teman dekatku. Tapi saat itu dia tidak ikut ke universitas karena rumahnya terlalu jauh. Aku kemudian tersenyum kepada mereka berdua, yaitu kedua teman dekatku itu. "Oh, kalian kesini itu karena itu?" Celatuku pada mereka berdua. Mereka berdua hanya tertawa menandakan kata iya. Sampai kemudian menjelang maghrib kami berbincang-bincang di teras masjid. Azan maghrib pun segera berkumandang. Aku dan teman-temanku segera ambil wudhu dan kemudian menjalankan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, kedua temanku berpamitan untuk pulang ke rumahnya.
Aku kemudian mengantar mereka menuju gerbang universitas. Jalan menuju gerbang harus melewati pepohonan besar dan beberapa bangunan kampus yang sudah tidak terpakai. Juga kemudian melewati deretan kantin kampus yang semuanya hampir sudah menutup lapak mereka. Memang benar-benar agak jauh, karena masjid universitas itu berada jauh di belakang. Suasana kampus begitu sunyi dan semakin gelap. Ditambah penerangan lampu tidak begitu banyak dan juga dibuat dengan jarak yang lumayan berjauhan. Rimbunnya dedaunan dari pohon-pohon besar ini semakin membuat cahaya semakin meredup. Aku kemudian cukup merasa nyaman dengan kesunyian ini, sampai kusadari mereka mulai menampakkan diri sambil kemudian hampir di semua tempat. Beberapa wanita berbaju putih berambut panjang tampak melihat ke arahku dan melambai kepadaku dari atas pepohonan. Sesekali kemudian terdengar suara tawa mereka. Di beberapa sudut bangunan yang gelap nampak makhluk-makhluk besar, hitam berbulu lebat dan juga bermata merah. Dan juga makhluk-makhluk lain yang terlihat tidak utuh tubuhnya. Aku hanya melewati mereka tanpa memperdulikan mereka. Tidak aku katakan pula pada kedua temanku apa yang aku lihat saat itu. Ku antarkan temanku ke gerbang dan kemudian segera aku naik kembali ke gedung tempat pertandingan. Dan kemudian aku berlari kecil menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tiba-tiba ada yang menabrakku tembus badanku. Aku kemudian berhenti dan menoleh. Satu sosok berbalut kain putih yang terikat di beberapa bagian tubuhnya dengan mata yang berdarah, yaitu pocong, melayang dengan pelan menjauh dariku setelah menembus tubuhku. Wah, astagfirullah, begitulah ucapku. Aku kemudian berlari lebih cepat untuk menuju ke atas. Sampai terengah-engah aku berlari, semua teman pencaksilat sampai mengalihkan pandangan mereka kepadaku. Pelatihku bertanya, "Ada apa sih? Kok kamu sampai terengah-engah seperti itu?" Kemudian aku menjawab, "Eh, ada pocong." Sambil menuju ke arah belakang dan masih terengah-engah. Semua tertawa terbahak-bahak melihatku. Aku kemudian mengernyitkan dahi dan duduk di depan mereka semua. "Lah, ada apa toh? Kok malah kamu ketawa-ketawa?" Tanyaku pada mereka. Mereka bercerita, ternyata mereka juga sudah dijahili dengan penampakan pocong ini. Entah kenapa, mungkin pocong itu hanya ingin iseng. Aku kemudian jadi ikut tertawa. Ternyata pocong itu tidak hanya cari perhatian kepadaku, tapi pada banyak orang. Sampai pukul 9 malam, keadaan masih baik dan pertandingan berjalan dengan lancar. Aku putuskan untuk pulang dulu ke rumah dengan diantar salah satu anggota pencaksilat. Esok hari datang lagi untuk bertanding. Pada hari yang kuingat waktu itu hari Jumat. Hari ini usiaku tepat 17 tahun. Sangat kebetulan saat itu tepat sekali dengan hari aku dilahirkan dari rahim ibuku. Hari Jumat weton Jawa yang sama dan di tanggal yang sama pula. Setelah aku bersiap, aku kemudian segera berangkat ke universitas tempat diselenggarakannya pertandingan silat. Aku kemudian merasa cukup bersemangat karena hari ini adalah hari lahirku. Walaupun belum ada teman-teman silat yang memberiku semangat atau selamat, tampaknya mereka sedang fokus pada pertandingan hari ini. Karena kemudian hampir semua dari kami akan bertanding maraton atau bergantian. Pagi itu cuaca benar-benar sangat cerah. Terik matahari juga semakin menyengat seiring waktu yang berjalan. Hari itu aku kemudian akan bertanding ba'da duhur. Jadi pagi aku kemudian masih cukup waktu untuk pemanasan sebelum bertanding. Sekitar pukul 9 pagi, aku melihat dari depan masjid kampus ada sesuatu yang terbang melayang. Tidak tampak jelas. Aku kemudian agak penasaran dan aku mencoba untuk perhatikan kembali. Ada satu pasukan dayang mengiringi satu delman yang mewah. Mungkin ada lebih dari 10 sosok dayang berpakaian khas Jawa seperti Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Aku hanya melihat selendang berwarna hijau menyulur panjang dari delman sampai ke atap masjid. Aku tidak cukup bisa melihat sosok yang berada di dalam delman itu, karena posisiku yang kemudian hanya mendongak ke atas dari halaman masjid. Aku bertanya kepada temanku FR yang juga bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Apakah dia juga melihat apa yang aku lihat?
Itu, lihat. Panggilan kesayangan dariku untuk FR yang berbadan gembul sambil mengarahkan kepalaku ke atas atap masjid. Iya, kamu juga lihat. Seneng toh kamu, warnanya hijau. Kebetulan warna kesukaanku memang warna hijau. Aku kemudian tertawa. Ya, bukan kayak gitu juga, Dut. Naik yuk. Setelah sholat duha, aku dan teman yang lainnya memutuskan naik kembali ke lantai 3 gedung pertandingan. Sesuai jadwal, beberapa di antara kami sudah ada yang maju untuk bertanding di pagi itu. Giliranku maju ke arena pun segera tiba. Aku benar-benar merasa gugup. Aku duduk di depan jendela dengan kaca yang sangat besar dengan arah pemandangan dari jendela ke bawah. Nampak halaman kampus yang luas dan rimbun serta masih bisa melihat masjid, terutama atapnya. Karena di lantai 3 dan yang sampai sekarang ini aku merasa itu kesalahanku adalah saat itu aku merasa gugup dan aku mencoba mengatasi kegugupanku dengan memasuki dunia mereka yang sunyi dan terlihat tenang. Aku kemudian duduk bersila menghadap kaca dan memejamkan mataku dan benar-benar kurasakan ketenangan. Aku ingat sebelum menutup mata aku melihat sosok yang berada di dalam delman yang diiringi dayang tadi. Dia tampak cantik dengan selendang hijaunya, melintas terbang dengan suara delmannya yang keberincing di telingaku. Wanita itu tersenyum kepadaku dan aku balik tersenyum dan menyaksikannya hilang berlalu. Aku balik tersenyum dan menyaksikannya hilang berlalu ke arah laut. Aku benar-benar tidak begitu menghiraukannya dan aku segera menutup mata. Beberapa saat kemudian aku menghilangkan rasa gugupku. Aku tersadar sudah dalam keadaan terbaring di awal posisiku duduk. Aku kemudian segera bangun dan melakukan gerak pemanasan sebelum bertanding. Lalu aku kemudian berlari di aula pertandingan, duduk di samping pelatih dan kemudian sambil menunggu giliranku. Akhirnya giliranku tiba. Aku kemudian mulai pertandingan dengan cukup baik, tapi di tengah pertandingan aku merasa tubuhku agak melemas. Mataku agak kabur melihat lawan maupun sekitar. Tanganku sesekali melakukan gerakan seperti menari tanpa aku menyadarinya. Aku benar-benar masih cukup sadar. Tapi badanku seperti sudah dikendalikan oleh sesuatu. Kadang aku sambil tersenyum-senyum membuat kembangan dengan tangan yang menarik mulai. Di tengah-tengah break sebentar untuk ronde kedua, aku kemudian sempat mengatakan kondisi badanku yang sulit untuk kukendalikan pada pelatihku. Pelatihku mengatakan untuk fokus terlebih dahulu. Fokus. Oke, aku harus fokus, pikirku pada saat itu. Pertandingan kemudian dilanjutkan, tapi sungguh ini bukan diriku. Tubuhku semakin tidak bisa untuk dikendalikan sama sekali. Aku benar-benar semakin menarik mulai bahkan menggoyangkan kepalaku. Aku sangat sadar ini bukanlah diriku. Ya kali, baru-baru aku bisa menari seluas itu. Tidur saja aku tidak bisa luas. Selesai pertandingan kemudian aku menuju tempat istirahat dan berganti baju. Sambil kemudian memakan dan menawarkan pada teman-teman permen lollipop kesukaanku yang diberi FR tadi pagi. Setelah istirahat sejenak, aku kemudian kembali ke aula untuk menyaksikan pertandingan. Sekitar 10 menit aku menyaksikan pertandingan, aku kembali lagi ke tempat istirahat. Baru aku berbincang sambil berdiri. Tubuhku tiba-tiba merasa sangat lemas dan aku jatuh tidak sadarkan diri. Dari cerita pelatih dan juga teman-temanku yang saat itu berada di situ, setelah jatuh dan tidak sadarkan diri, tubuhku terus bergerak seperti terus menari. Dari mataku keluar air mata yang terus mengalir. Dan aku tidak merasakan berada dalam tubuhku, ragaku benar-benar sudah berada di suatu tempat yang megah, seperti sebuah kerajaan. Kulihat laut yang begitu luas dan aku merasa aku berada di suatu tempat yang jauh di dalam laut. Entah bagaimana aku bisa sampai ke sana. Waktu itu di dalam istana aku seperti disuruh menari tanpa henti. Bersama beberapa dayang berpakaian Jawa, kami menari di hadapan wanita cantik berselendang hijau. Sepertinya wanita ini adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Karena dari penampilannya, sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang, wanita ini tersenyum kepadaku. Aku masih menari tanpa bisa menghentikan gerakanku.
Kusadari tidak seharusnya aku di sini. Bagaimana bisa aku sampai di sini? Aku benar-benar bingung. Aku menari dengan berurai air mata. Aku kemudian tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tubuhku. Yang kurasakan saat itu hanya ingin berteriak meminta tolong pada siapa saja. Dalam hati dan pikiranku, aku sudah sekuat tenaga untuk berteriak meminta tolong. Tapi mulutku seperti terkunci, tidak bisa bergerak sama sekali. Ragaku yang diajak secara paksa ke alam bawah laut yang tidak kasat mata ini terus bergerak mulai mengikuti alunan gamelan. Sungguh aku merasa sangat takut. Aku takut tidak bisa untuk kembali. Aku takut tidak bisa melihat keluarga dan teman-temanku lagi. Air mataku tidak berhenti mengalir dari mataku. Aku kemudian benar-benar menyerah. Aku pasrah, ya Allah. Tolong bantu aku kembali. Doaku dalam raga tanpa tubuhku. Aku kemudian terus berdoa kepadanya. Yang setelah beberapa lama kemudian Allah mendengar doaku dan mengabulkannya. Tiba-tiba satu orang yang kukenal termasuk petinggi dari perguruan pencaksilat yang kuikuti. Beliau adalah orang yang membantuku dari awal sejak aku mengenal jin turunan yang selalu bersamaku. Beliau datang tepat di hadapan Ratu Pantai Selatan, berdiskusi sebentar dengannya. Kemudian menarik tanganku dan membawa ragaku pergi, terbang menaiki satu kuda berwarna putih. Kuda ini bertanduk satu, bersayap lebar seakan dapat terbang tinggi dan juga jauh. Tanpa berbicara, aku hanya terdiam di belakang beliau dan berpegangan dengan erat. Aku sudah tidak bisa berpikir apapun. Beliau kemudian mengantarku sampai ke ruangan di mana aku jatuh dan tidak sadarkan diri sebelumnya. Ragaku turun dari kuda putih itu, dan kemudian aku membijakkan kaki ke ruangan dengan menembus kaca besar yang berada di ruangan itu. Matur suwun sangat, ucapku kepada beliau. Beliau hanya mengangguk, kemudian pergi terbang dan kemudian menghilang. Kebingunganku belum usai setelah ragaku dibantu kembali ke ruangan itu. Aku kemudian belum bisa kembali ke tubuhku. Aku hanya berdiri di pojok ruangan itu di samping kaca besar. Ya Allah, ya Allah, bagaimana masuk ke tubuhku sendiri? Aku berucap dengan menangis tersadu. Ketakutanku memuncak saat melihat tubuhku sendiri bergerak masih terus menari dan mengeluarkan air mata dengan mata terpejam. Kulihat pelatihku duduk bersila di hadapanku dan terdiam seperti fokus. Teman-temanku sibuk memegangiku agar tidak terus bergerak. Beberapa terus membantu berdoa agar aku segera sadar. Sungguh merepotkannya aku saat itu. Rasanya ingin meminta maaf pada saat itu juga, tapi aku belum menemukan cara untuk masuk ke dalam tubuhku. Di ruangan itu kemudian aku ditemui pocong yang sebelumnya meneror kami. Dia hanya berjarak sekitar 3 meter dari ragaku yang berada di pojok. Dia menatapku penuh kesedihan, seakan dia pernah merasakan apa yang kurasakan saat itu. Aku tidak menghiraukannya, hanya menatapnya sesaat dan juga menunduk. Cukup lama aku belum bisa masuk ke tubuhku, sampai kulihat cahaya putih yang sangat benar-benar terang dan menyilaukan di hadapanku. Tiba-tiba aku kemudian sudah kembali ke tubuhku dan tersadar membuka mataku. Kudengar semua mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian mereka sangat bersyukur. Aku pun bersyukur dalam hatiku. Tapi aku benar-benar belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhku benar-benar masih sangat lemas. Benar-benar sangat lemas. Bahkan aku hanya bisa mengedipkan mata. Menggerakkan jari pun aku belum bisa. Energiku benar-benar terkuras habis. Habis benar-benar tidak tersisa. Pasalnya, aku tidak sadarkan diri dan terus bergerak sangat lama. Aku mulai jatuh dan tidak sadarkan diri dari sekitar pukul 1:30 siang. Ragaku terus bergerak di alam mereka sampai menjelang maghrib, sedangkan tubuhku masih terus lanjut bergerak sekitar 2 jam setelah ragaku kembali ke ruangan. 7:30 sampai jam 8 malam, aku baru tersadar tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku kemudian menjawab pertanyaan pelatihku dengan kedipan mata beberapa kali. Sampai pukul 10 malam, aku baru bisa menggerakkan jari-jari tanganku dan mulai sedikit berbicara. Aku ditawari pulang agar ibuku tidak khawatir.
Tapi aku meminta waktu sebentar lagi agar setidaknya dapat terduduk. Hampir jam 11 malam, aku masih belum bisa bangun dan duduk sendiri dengan tegak. Tapi kemudian aku tetap meminta diantar untuk pulang, karena rumah tidak ada yang bisa mengabari kondisiku. Aku juga tidak mau menginap di tempat ini, rasa takutku masih tidak bisa kusingkirkan. Aku dipapa pelatihku dan satu kakak kelasku untuk jalan turun ke tempat parkir. Rasanya aku berjalan bagai melayang, karena seperti menggantungkan badanku ke dua orang. Bahkan kepalaku tidak tegak sempurna. Aku diantar ke rumahku yang sudah ditunggu ibuku di depan rumah. Pelatihku menjelaskan singkat tentang kondisiku kepada ibuku. Aku segera dibantu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat kemudian. Aku berbaring dan memejamkan mata dan langsung tertidur. Pagi harinya aku masih sangat lemas, namun aku sangat terkejut dengan kondisi kamarku yang sangat berantakan. Spray sudah lepas dan juga jatuh ke lantai. Selimut juga sudah di bawah, begitu juga dengan bantal dan guling yang sudah di lantai dan sudah benar-benar tidak bersarung. Ada apa denganku dalam tidurku malam ini? Gumamku keheranan. Apa aku bergerak lagi tidak sadar? Ini sungguh tidak biasanya. Sama persis seperti hari pertama kali aku mengikuti Rukia di sekolah. Esok harinya setelah tidur malam, kamarku juga berantakan seperti ini. Aku sangat yakin ini di luar kesadaranku, karena biasanya aku tidur pun jarang bergerak. Tetap pada posisi berbaring awal sampai aku terbangun sendiri. Segera aku kemudian rapikan kembali kamarku. Sampai siang tiba dan aku sudah tertidur lagi beberapa kali. Ku dengar suara teman-teman dekatku datang ke rumah, membawakan sebuah kue hari lahir dan sebungkus kado. Dengan tubuh yang masih lemas, aku menyambut mereka dengan gembira. Ternyata mereka sudah tahu kondisiku dan juga keadaanku kemarin. Mereka juga bercerita kalau teman sekelas FR juga anggota silat hari itu kesurupan di sekolah, yang membuat heboh seisi kelas dan merepotkan beberapa guru. Aku hanya tersenyum dan berdoa semoga tidak ada lagi hal seperti itu. Aku tidak mau lagi datang ke universitas itu, aku tidak mau lagi tersesat di alam mereka. Cukup sekali dan tidak akan ada lagi kejadian berikutnya. Dari kejadian itulah, aku sangat trauma pada pantai. Aku bisa melihat pantai atau laut, tapi aku tidak pernah mau mendekati air di pantai. Saking traumanya, pernah waktu karya wisata kampus ke Pantai Parangtritis Jogja, aku dipaksa temanku untuk masuk ke air di pinggir pantai. Aku sudah mengatakan takut dan aku benar-benar menolaknya. Tapi aku dipegangi kedua temanku saat air pantai terkena kakiku. Jantungku langsung berdegup dengan kencang, aku menangis ketakutan dan tidak bisa bergerak. Mereka lalu menyadari aku memang benar-benar takut. Aku benar-benar sangat trauma pada kejadian itu. Aku tidak mau pergi lagi ke alam mereka. Apapun bujuk rayunya, aku tidak mau tersesat dan juga disesatkan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Begitulah sedikit cerita atau pengalaman si penulis pada video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video ngulik sejarah pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, semoga kalian bisa mendapat hikmah atau pelajaran dari video kali ini. Dan semoga semua pelajaran yang ada di video kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.